Sudah melakukan gerakan literasi sekolah, namun kita belum bisa menjamin apakah benar pada saat kita melaksanakan gerakan literasi sekolah tersebut, guru dan murid sudah membaca. Kita sudah melakukan gerakan literasi sekolah, namun mentok di sumber baca yang ramah cerna untuk siswa-siswa kita. Kita sudah melaksanakan gerakan literasi sekolah, namun apakah minat baca sudah tumbuh untuk murid kita? Sebenarnya apa masalahnya dan bagaimana solusinya? Perkenalkan, nama saya Ani Kholila Nasution, saya guru kelas 3 dari SD swasta Prestige Bilingual School Medan. Kali ini saya akan membagikan praktik baik saya tentang pemanfaatan platform buku digital dalam kegiatan menari, membaca, nyaring interaktif secara rutin di kelas. Selamat datang di sekolah SD Prestige Bilingual School. Pada awalnya, kami telah melaksanakan gerakan literasi sekolah, karate, keranjang literasi selama 15 menit setiap paginya. Dalam kegiatan tersebut, siswa duduk melingkar secara berkelompok. Siswa dan guru memilih dan membaca buku secara senyap. Namun dalam perjalanannya, kami menemukan beberapa tantangan. Tidak ada kontrol siswa benar-benar membaca atau tidak. Guru tidak mengetahui pemahaman baca siswa. Kegiatan membaca kurang interaktif, belum memunculkan keseruan dari kegiatan membaca. Membaca hanya pada saat GLS dengan sumber buku yang terbatas pada keranjang literasi. Hal tersebut membuat saya untuk melakukan kegiatan menari, yaitu membaca nyaring interaktif di kelas. Selain menggunakan buku cetak, guru juga tidak perlu pusing lagi memikirkan sumber baca, karena kita bisa menggunakan platform buku digital. Hari ini kita akan kembali melakukan kegiatan menari, yaitu membaca nyaring interaktif bersama Miss Sebelumnya di sini Miss Anko membawa sebuah keranjang yang di dalamnya ada isi makanan. Ada yang pernah makan puding coklat? Oh, pasti semua pernah makan. Ada yang pernah buat puding coklat? Oke, bagi yang pernah buat puding coklat, Miss Anko mau tanya, Sasha, waktu awal kamu buat puding coklat, apakah langsung berbentuknya seperti ini? Tidak. Pertama, wujud bendanya apa, Sasha? Dan kenapa bisa menjadi seperti bentuk ini sekarang? Iya. Masukin kulkas, keluarkan. Oke, berarti yang membuat dia menjadi wujud benda apa sekarang ini? Padat. Padat, adanya perubahan apa ya? Cair. Wujud bentuk. Perubahan wujud, iya. Tapi kenapa dia bisa berubah wujud dari cair menjadi padat? Gara-gara apa, Emir? Iya, ada proses pembekuan. Kita masukkan kemana tadi, Nak? Ke dalam kulkas, sehingga agar-agar yang tadinya cair sekarang bisa bentuk seperti ini dan bisa di Ya, hari ini Miss Anko akan membacakan sebuah cerita yang kurang lebih mirip. Oh my god. Ya, tentang perubahan wujud benda cair menjadi wujud benda padat. Cerita apakah itu? Kita buka dulu. Aplikasi buku digital yang kita pakai hari ini adalah aplikasi Let's Read Asia. Buku yang akan kita baca hari ini adalah buku yang berjudul Membuat Apam. Nah, ada yang pernah makan kue apam? Belum. Rasanya bagaimana, Kenzo? Rasanya kenyal. Kenyal, enak. Manis. Gara-gara dipakaikan kelapa. Oh, karena dicampur pakai kelapa. Nah, jadi hari ini kita akan membaca buku cerita berjudul Membuat Apam. Penulisnya adalah Kiki Putri dan ilustratornya adalah Divina Aryadini. Nah, coba kita lihat dulu sampul bukunya. Ada gambar seorang anak apa ini, Nak? Laki-laki yang sedang memasak kue apam. Oh iya, terima kasih Kenzo. Ada seorang anak laki-laki yang sedang berusaha membuat atau memasak kue apam. Kalau di gambarnya ini dia berhasil membuatnya atau tidak berhasil nih? Berhasil ya. Karena wajahnya senyum. Tapi apakah benar anak ini akan berhasil membuat kue apam? Berhasil tapi ada yang gosong. Sekarang kita baca sama-sama. Ibu tidak perlu khawatir.
Nanti Abdul yang membuat apam. Ibu nanti melihat saja. Apa Abdul bisa? Ibu duduk saja. Biar Abdul yang mengaduknya. Hati-hati Abdul, kata ibu. Coba kita lihat di sini. Adonan dari kue apam. Wujud bendanya apa ya? Ada. Kenapa bisa cair? Emang tadi ada pencampuran apa? Ada pencampuran tepung dan Beras dan santan. tepung beras dan santan. Jadi sekarang wujud benda adonannya adalah Pada. cair. Hanya mengaduk begini tentu mudah bagi Abdul. Dengan semangat si Abdul mengaduknya. Coba kalian mengikuti gaya Abdul mengaduk, gimana tangannya? Iya, aduk. Membuat apam itu mudah kok. Lihat, Abdul berhasil membuat 10 kue apam. Nah, sekarang Miss Anko tanya lagi, apakah Abdul berhasil membuat apam? Berhasil tapi dikit. Apakah Abdul berhasil membuat kue apam? Berhasil tapi dikit. Berhasil, namun ada sebagian yang gosong. Kenapa perubahan wujudnya bisa terjadi? Karena ada proses memasak. Katakan, bagian apa yang paling Kenzo sukai dari cerita membuat apam? Oh, bagian yang dia ada yang berhasil membuat apam dan ada yang gosong membuat apam. Jadi ada banyak alasan kita menyukai suatu bagian pada suatu cerita. Nah, sekarang Miss Anko ingin kalian, Miss Anko ingin kalian menceritakan atau menuangkan hal atau bagian yang paling kalian sukai, hal yang paling membuat kalian tertarik dari cerita membuat apam tadi dalam bentuk sebuah gambar. Jangan lupa tulislah alasannya. Kenapa kalian suka bagian tersebut? Berapa menit yang kalian butuhkan? 10 atau 15 menit? Oke, waktunya 15 menit, silahkan menggambar. Oke, bagian yang paling kamu sukai pada saat Abdul menunjukkan apamnya. Iya. Kenapa kamu paling suka bagian itu? Karena saya meminta satu yang sudah siap. Oke, karena katanya Raisya mau minta satu apam yang udah jadi untuk dimakan. Oke, terima kasih Raisya. Tepuk tangan untuk Raisya, nak. Baiklah anak-anak, itu tadi dia cerita berjudul apa? Di kota. Membuat apam. Nah, semoga dari cerita tadi semakin memperjelas kita tentang adanya perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda apa, nak? Cair menjadi padat. Iya, perubahan wujud benda cair menjadi padat karena adanya proses apa? Pembekuan dan pencetakan. Pencampuran adonan dan juga pemasakan. Selain melakukan kegiatan menari di kelas, saya juga melakukannya bersama siswa, orang tua, dan juga melaksanakan sosialisasi membaca nyaring secara luring dan daring. Adapun manfaat melakukan kegiatan menari membaca nyaring interaktif di kelas adalah sebagai berikut. Selama melakukan kegiatan menari, saya juga melakukan refleksi. Yang pertama, guru wajib membaca cerita sebelumnya. Yang kedua, kegiatan membaca nyaring ini dapat dikembangkan juga menjadi kegiatan pembelajaran berbasis buku cerita. Yang ketiga, kegiatan ini akan lebih maksimal jika dilakukan selama 30-45 menit setiap harinya. Dan yang keempat, pastikan memilih buku yang habis baca.